더워도 너무 덥다. 남자친구한테도 그랬어? 어? 뭐 먹을 때 빤히 쳐다보고 그랬냐고. Hai guys, kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film dari Korea dengan judul Little Forest. Film ini rilis pada tahun 2018, menceritakan tentang seorang wanita muda yang menghadapi berbagai masalah di kota. Lalu ia pun memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya untuk menenangkan pikirannya bersama orang-orang terdekat serta ingin mengulik masa lalunya di mana sewaktu masih kecil ia ditinggal oleh ibunya. Lalu bagaimana keseruan kisahnya? Tapi sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan follow juga Instagram IPD Film, linknya gue taruh di deskripsi. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Di awal film diperlihatkan dengan sebuah desa yang sedang mengalami musim dingin. Di sana terlihat seorang wanita muda yang merupakan tokoh utama di film ini, yang bernama Hiwon. Hiwon ini kembali ke kampung halamannya agar menghindar dari masalah hidup di kota. Jarak desanya dari kota adalah 1 jam. Waduh, deket banget. Ia kembali ke rumah, tempat ia dibesarkan sejak usianya masih balita. Saat ia berumur 4 tahun lah, ayah, ibu, dan Hiwon pindah ke desa itu. Mereka tinggal di desa ini karena desa ini merupakan kampung ayahnya. Dan kebetulan ayahnya Hiwon sedang sakit. Sampai pada akhirnya ayahnya meninggal. Ibu dan Hiwon tetap menempati rumah tersebut sampai Hiwon SMA. Hiwon yang telah beranjak dewasa tidak sengaja mengambil universitas di kota agar bisa meninggalkan desa itu. Namun sebelum Hiwon mendapatkan undangan di Universitas Seoul, ibunya malah meninggalkan dia terlebih dahulu dan hanya berpesan kepada bibinya untuk menjaga si Hiwon. Hal itu membuat Hiwon merasa terpukul. Ia penasaran kenapa ibunya memilih meninggalkan dia. Ibunya hanya meninggalkan sepucuk surat untuknya. Hiwon pun sangat marah kepada ibunya dan tidak menerima alasan apapun yang akan dijelaskan ibunya nanti. Pokoknya marah, pokoknya benci gitu pokoknya. 정작 내가 이해할 수 있는 말들은 없었다. 다만 나는 알고. Singkat cerita, Hiwon pun akhirnya lulus di universitas yang ia inginkan dan meninggalkan kampung halamannya. Ia berpikiran tidak akan kembali lagi ke kampungnya tersebut. Ia ingin menunjukkan kepada ibunya kalau ia bisa hidup dengan baik tanpa kehadiran ibunya. Tetapi semuanya tidak berjalan lancar bagi Hiwon. Dan begitulah penyebab ia kembali ke kampung halamannya. 나만 돌아왔다. 아무것도 찾지 못한 채. Pada suatu hari pertama ia menginap di rumah itu, ia selalu teringat kenangan masa lalunya bersama ibunya, di mana ibunya memasak dan mengingatkan Hiwon kalau babi hutan sering masuk ke pekarangan rumah saat malam hari. 이맘때가 원래 멧돼지가 많은 때다. Keesokan harinya saat ia membersihkan salju, di halaman rumahnya sahabatnya yang bernama Eun-sok datang menemuinya. Aduh, nama susah lagi. Eun-sok, Hiwon, Miwon, Won-won. Lalu mereka pun berpelukan karena telah lama tidak bertemu dan mereka berdua pun bernostalgia. Eun-sok kesal kepada Hiwon karena ia tidak mengucapkan sepatah kata pun kepadanya saat Hiwon kembali ke desa ini. Hiwon pun beralasan bahwa ia baru saja ingin menghubungi Eun-sok, padahal sebenarnya dirinya tidak ingin orang tahu kalau dia kembali ke kampungnya. Malu kan lo? Lalu ia pun bercerita kepada Eun-sok bahwa dirinya di sini hanya untuk beberapa hari saja. Masa sih? Lalu Hiwon pun bertemu juga dengan sahabat prianya yang bernama Jaeha. Ia datang ke rumah Hiwon dengan membawa anjing untuk menjaga dan menemani Hiwon yang sendirian di rumah.
menjaga nggak tuh? 밤에 혼자 자면 무섭잖아. Temannya Hiwon yang bernama Eun-sok bekerja sebagai pegawai bank di desa itu. Sedangkan Jae-ha yang merupakan lulusan universitas di kota Seoul kembali juga ke kampung halamannya setelah beberapa saat bekerja di kota. Ia lebih memilih melanjutkan usaha kebun apel milik keluarganya. 다시 돌아온 제아는 부모님의 농사를 도우며 최근에는 작은 과수원을 시작했다고 한다. Impian Hiwon yaitu untuk meninggalkan desa itu suatu saat nanti. Tapi sepertinya ia tidak bisa melakukannya. Di sini ia begitu penasaran kenapa dulu ibunya pergi meninggalkannya seorang diri di desa ini. Lalu pada suatu hari Hiwon terlihat sedang memasak di rumahnya. Karena pekerjaan cukup banyak, ia meminta bantuan kepada Eun-sok yang waktu itu sedang bertamu ke rumahnya. Setelah selesai memasak, Eun-sok dan Hiwon melihat ke arah luar jendela, di mana Jae-ha sedang bekerja membuat rak. Di sana Eun-sok mengatakan perasaannya kalau ia tertarik kepada Jae-ha. 재야, 어때? Sedangkan Hiwon tidak mau berkencan di desa ini karena ia beranggapan kalau ia berkencan sama saja kejadiannya seperti di kota. Dan Hiwon juga tidak tertarik kepada Jae-ha. Nah di sini Eun-sok mengatakan tolong jaga pandangan Hiwon kepada Jae-ha. Jangan sampai mereka saling jatuh cinta yang akan membuat si Eun-sok marah. 주지도 말고 눈독 들이지도 말고 알았지? 네. Akhirnya mereka pun makan bertiga. Nah di sini Jae-ha mencoba masakan Hiwon. Ia teringat masakan yang dibuat oleh ibu Hiwon dahulu. Ia berpendapat roti Hiwon lebih enak daripada buatan ibunya. Dengan sedikit cemburu, Eun-sok pun mengatakan bagaimana Jae-ha mengingat hal itu. Malam harinya Jae-ha dan Eun-sok pun pamit. Mereka pun memutuskan untuk pulang berdua. 내일 다시 올게. 7시 난로 옆자리야. Pada hari berikutnya, Hiwon pun pergi mengunjungi kebun Jae-ha. Ia pun mencoba memakan buah langsung dari batangnya. Waduh, enak tuh. Dan ia pun kaget karena Jae-ha meneriaki dirinya sebagai pencuri. Di sini mereka kembali bernostalgia tentang kejadian masa kecil mereka. Pada malam harinya, Hiwon dan Jae-ha pun minum bersama di rumah itu. Mereka pun minum alkohol dan mencicipi makanan yang disajikan. Karena udara yang cukup dingin, Jae-ha pun menyuruh Hiwon menutup pintu. Aduh, namun Hiwon menolaknya. Jae-ha pun berdiri dan mencoba menutup pintunya. Namun ia disengkat oleh Hiwon sehingga terjatuh. Di sini mereka pun saling bercanda. Tanpa sadar di luar Eun-sok memperhatikan mereka dengan perasaan yang cemburu. Waduh. Saat Eun-sok pergi, Hiwon melihatnya dan mengajak Eun-sok bergabung bersama mereka. Malam itu mereka lalui dengan banyak minum sehingga Jae-ha dan Eun-sok sudah berada dalam keadaan mabuk berat. Hiwon yang masih tersadar merasa kalau ia ingin tetap di sini sampai musim semi tiba dan berharap menemukan jawaban tentang kepergian ibunya. 봄에 작은 정령들이 올라오는 그때까지 있으면 해답을 찾을 수 있을까? Setelah lama tinggal di desa itu, Hiwon tampak mulai akrab dengan warga desa. Setiap dia memasak, dia selalu teringat dengan ibunya yang pintar memasak. Banyak hal-hal unik yang dimasak ibunya, dan itu membuat dirinya ingin bersaing dengan ibunya dalam hal memasak. 때마다 떠오르는 엄마. 늘 기억 속 엄마와 대결하는 기분이랄까. Di suatu siang, Hiwon yang duduk di depan pintu mendapat kiriman surat dari pengantar pos. Rupanya itu adalah surat dari ibunya. Akhirnya, ia pun menceritakan tentang hal tersebut kepada Jae-ha. Surat itu berisi tentang resep roti kentang buatan ibunya. Lah kok resep roti, bukan kabar keadaannya tapi resep roti yang dikirimnya. Aduh. 내가 제일 궁금해하던 거거든. 우리 엄마 감자빵 먹어봤지? Ia begitu kesal ibunya meninggalkan dia dan selalu memberikan resep makanan untuknya. Lantas Jae-ha pun menyarankan Hiwon untuk memasak makanan yang unik dan membalas surat itu kepada ibunya. Ia pun lalu mencoba resep baru untuk dimasak.
Pada musim panas, keadaan terik matahari membuat Hyewon gerah. Ia pun ngadem di bank tempat Eun-sok bekerja. Saat pulang bekerja, Eun-sok pun curhat kepada Hyewon bagaimana mengesalkannya kerja di bank. Kesal lah. Ia merasa jika terlalu lama bekerja di bank tersebut, bisa-bisa ia akan cepat meninggoy. BTW gue dulu pernah kerja di bank. Oke, lanjut. 이걸 하든가. 여기 계속 다니다가는 내가 그냥 안 걸려 죽을 것 같아 내가. Lantas Hyewon pun menyarankan Eun-sok untuk berhenti saja dari bank tersebut jika merasa terbebani. Namun mendengar jawaban Hyewon, Eun-sok pun kesal karena bukan itu jawaban yang ia ingin dengar. Dengan menggerutu, Eun-sok pun pergi meninggalkan Hyewon. Udah dikasih saran malah jadi marah. Gimana sih? 어이 단호가. 아니 고구마야. Keesokan harinya, Hyewon pun mendatangi Eun-sok dan memberikan sebuah cemilan untuk menandakan ia meminta maaf kepadanya. Asik. Pada suatu malam, Hyewon dan Jae-ha sedang mencari siput di tengah sungai. Waduh, seru tuh. 야, 눈 진짜 부셔. 여기 많다. Setelah selesai mencari siput, mereka pun duduk di bebatuan sungai dan membahas tentang kisah cinta masing-masing. Mulai kan? Hyewon bercerita kalau ia belum putus dengan pacarnya di kota. Sedangkan Jae-ha memutuskan pacarnya akibat pacarnya yang berada di kota. Ia merasa tertekan tinggal di kota, sehingga ia memutuskan bertani di kampung agar merasa bebas. Mantap. 다른 사람이 결정하는 인생을 살기 싫다고. Tiba-tiba Eun-sok pun datang dengan membawa minuman beralkohol. Ia pun mengajak minum Hyewon dan Jae-ha. Nah, di sini Hyewon pun menelpon pacarnya yang di kota yang bernama Hon. Ia menanyakan kabar Hon serta mengucapkan selamat atas kelulusannya dan juga memutuskan pacarnya tersebut. Putusin lah tuh. 제대로 하고 싶어서. 헤어지려고? Pada musim gugur, Hyewon pergi ke bank tempat Eun-sok bekerja untuk menarik tabungannya. Ia pun dihampiri oleh Eun-sok dan menyarankan jika uang Hyewon habis jangan pergi ke rentenir. Temui dia saja katanya. Lantas Eun-sok mengajak Hyewon pergi ke kafe dan juga berencana mengajak Jae-ha. Namun Hyewon menolak karena Jae-ha sedang bekerja. 읍내 가서 맛있는 거나 먹을까? 일하는 애를 뭐 한다고? Hyewon pun menanyakan kepada Eun-sok apakah dirinya telah mengungkapkan perasaannya kepada Jae-ha. Namun Eun-sok beralasan dari sikap dia kepada Jae-ha. Seharusnya ia tahu kalau Eun-sok menyukainya. Namun Hyewon menyarankan agar ungkapkan saja, supaya Jae-ha tahu kalau Eun-sok suka kepadanya. Dan mereka pun berpisah. Rupanya usut punya usut, Hyewon pun sama saja dengan Eun-sok. Ia ternyata juga menyukai Jae-ha, namun tidak dapat mengungkapkannya. Aduh, ya namanya wanita. 가. 은숙에겐 그렇게 말했지만 정작 내 자신도 잘하지 못하는 일이었다. Di suatu siang, Eun-sok dan Hyewon duduk di depan sebuah kafe. Eun-sok yang mengetahui kalau Hyewon juga menyukai Jae-ha mengajak Hyewon untuk bersaing dengan sportif. Sik. Namun saat mereka akan bersalaman, mereka terkejut melihat Jae-ha sedang berjalan dengan seorang wanita. Wanita itu ialah mantan pacar Jae-ha. Mereka pun saling membuang muka dan berpura-pura tidak saling kenal sampai Jae-ha dan wanita itu berlalu. 제아의 구여친이었다. Di rumah Hyewon, Eun-sok pun dengan galau mengatakan ternyata saingannya bukan Hyewon. Lantas Hyewon menanyakan apakah Eun-sok menyerah. Namun Eun-sok tampak minder karena wanita itu memiliki kulit yang lebih bagus darinya. Makanya pakai skincare. Ia pesimis untuk mendapatkan Jae-ha. Dengan perasaan kesal, Eun-sok pun mengajak Hyewon untuk membuat makanan yang pedas. 너네가 부장 대가리 머리통 까면 최고의 요리를 해준다며. Setelah selesai memasak dan mencoba mencicipi masakan yang pedas itu, Jae-ha pun datang. Hyewon pun menanyakan kemana wanita itu kepada Jae-ha. Jae-ha pun menjawab bahwa mantannya itu cuma mampir. Jae-ha pun kesal karena mantannya itu datang saat ia telah melupakannya. Dan saat akan berpisah dengan mantannya itu, ia pun menjelaskan kepada mantannya itu bahwa ia telah menyukai orang lain. Nah, kira-kira siapa? 나 좋아하는 사람이 생겼어. Singkat cerita, musim gugur akan berakhir. Tanaman sedang memasuki masa panennya. Hyewon pun berkunjung ke kebun Jae-ha.
dan mengatakan Jaeha akan menjadi kaya raya karena hasil panen padi serta apelnya yang banyak. Jaeha pun berkata akan memberikan padi sekarung kepada Hee-won jika membantunya memanen apel. Namun Hee-won menolak karena ia akan membantu bibinya memanen juga. 놀다니. 나도 바빠. 고문에 고추 따는 거, 깨 터는 거. Jaeha pun lantas berkata, kenapa sampai musim gugur hampir berakhir, Hee-won masih berada di sini? Bukankah seharusnya Hee-won kembali ke kota agar menyelesaikan masalahnya dengan cepat? Di sini terjadi kecanggungan. Jaeha merasa menyinggung perasaan Hee-won, dan Hee-won pun juga merasa demikian. Dan terlihat mereka pura-pura tersenyum dan berlalu pergi. 갈게. Malam harinya hujan badai melanda desa itu dan membuat kekhawatiran akan tanaman yang akan dipanen. Dan benar saja, keesokan paginya padi bibi Hee-won rebah dan segera harus ditegakkan kembali dan meminta bantuan Hee-won. 끝이 나게 돼 있어. Setelah selesai mengerjakannya, Hee-won pun pergi ke kebun apel Jaeha. Ia pun melihat apel berjatuhan dan berantakan. Ia pun berusaha membantu Jaeha dengan memungut buah apel yang jatuh. Namun punggung Hee-won sakit karena membungkuk di sawah tadi membuat ia kesakitan. Lalu Jaeha pun menyuruh Hee-won pulang dan memberikan sebuah apel yang bagus dari pohon itu. Lalu Hee-won pun mengatakan, walaupun sekuat apa badainya, apel yang bagus akan bertahan di pohonnya. 야, 이 태풍에도 안 떨어지고 끝까지 버티더라. 너랑 다르게. Hal ini membuat Hee-won tersadar kalau ia begitu banyak mengeluh dengan kehidupannya. Betul sekali. Ia sadar kalau ibunya mengajaknya tinggal di desa ini agar suatu hari jika Hee-won memiliki masalah, ia akan bisa kembali merasakan kedamaian di desa ini. 너를 이곳에 심고 뿌리 내리게 하고 싶어서였어. Akhirnya Hee-won pun menyadari kalau ibunya mencintai dirinya. Ia pun menulis surat balasan untuk ibunya dan berkemas untuk pergi dari rumah dengan menyelipkan sebuah kertas di antara pintu. Tidak lama Hee-won pergi, Jaeha pun datang dan mengambil surat itu. Ia pun mengetahui bahwa Hee-won pergi dari surat itu. Ternyata Hee-won meninggalkan desa untuk menyelesaikan segala urusannya yang ia tinggalkan dulu di kota, dari permasalahan pekerjaan dan juga mengakhiri hubungannya dengan pacarnya. 이 편지 먼저 보는 사람이 오구와 닭 돌보기. Setelah urusannya beres di kota, dengan perasaan lega ia kembali ke kampung halamannya. Ia kembali bertemu dengan anjingnya, serta bahagia melihat pintu rumahnya terbuka dan menandakan ibunya kembali ke rumah. Dan tamat. Oke guys, gimana nih filmnya menurut kalian? Kalau menurut gue film ini dari alur ceritanya biasa aja, tapi karena keindahan pemandangan desa yang kita lihat, film ini jadi menarik untuk ditonton. Pesan yang dapat gue ambil dari film ini adalah cinta seorang ibu tidak akan putus kepada anak-anaknya. Tinggal anaknya yang harus menyadari kasih sayang seorang ibu yang begitu besar kepadanya. Terima kasih. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga, share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.